Saya di tengah nih. Tengah aja. Oke. Boleh tahu nggak sih, mungkin pemirsa ini pengen tahu juga apa sih itu aplikasi Masa, Mas? Aplikasi Masa itu aplikasi untuk monitoring akademik siswa dari pihak sekolah dan pihak wali murid. Karena memang fungsi utamanya itu mengontrol bagaimana siswa itu kegiatan belajar mengajarnya itu di sekolah itu seperti apa. Nah itu fungsi utama aplikasi Masa seperti itu. Mengontrol kegiatan belajar siswa. Siswa, iya. Kita sendiri masih di dunia pendidikan dan kita lihat itu yang pertama kesejahteraan guru itu masih bisa dibilang jauh ya, apalagi guru honorer gitu ya. Terus dan juga tingkat pendidikan kita masih mengandalkan konvensional. Di situ juga masih jadi titik fokus inovasi. Dan juga untuk pengembangan Masa sendiri ini membantu pihak sekolah karena dengan minimnya bisa dibilang dana gitu ya, terus besarnya kebutuhan sumber daya kalau misalkan kita implementasi IT, nah itu membuat kita terjun di dunia tersebut, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Jadi pas proses pembimbing itu saya lebih memotivasi mengerjakan inovasinya tersebut yang nantinya akan dikembangkan untuk menjadi tugas akhir mereka, yaitu skripsi. Jadi mereka melakukan inovasi, tapi inovasi tersebut juga menunjang proses akademis mereka. Gimana caranya kita menjaga konsistensinya, Mas? Oke. Yang jelas di sini untuk menjaga konsistensinya itu seperti ada target. Target gimana? Jadi pas pembuatan di awal kita sudah memberikan target bahwa nantinya itu bisa dijadikan skripsi. Jadi mereka akan terus mengembangkan sampai akhirnya proyek tersebut jadi dan skripsi mereka pun jadi selesai. Gimana sih iklim inovasi di kampus Amikom ini, Mas? Untuk iklim Amikom ini membantu untuk mengembangkan beberapa produk dari setiap mahasiswa. Di sini Amikom itu menyeleksi seperti yang di jalan yang kemarin, menyeleksi beberapa produk dari Amikom. Beberapa produk dari Amikom. Dari mahasiswanya. Ya. Dari mahasiswanya. Dari mahasiswanya. Itu menyeleksi 10 yang terbaik. 10 yang terbaik. 10 yang terbaik itu dibimbing oleh Amikom, mulai dari pembuatan sampai dengan hasil implementasi. Jadi sampai selesai ya, dari awal sampai akhir gitu. Lalu kendala dari implementasinya itu seperti apa, Mas? Beberapa, kalau tahun-tahun sekarang itu tahun-tahun transisi di mana teknologi sedang gencar-gencarnya karena memang kita berpindah dari sistem manual ke sistem yang lebih baik. Daripada itu, maka dari itu banyak guru yang mengeluhkan input data itu susah. Input data itu susah. Karena memang pikiran mereka, lah saya udah nyaman seperti ini. Karena udah terbiasa gitu ya. Terbiasa seperti itu. Padahal kalau misalnya kita pindah seperti ini, maka semuanya akan terintegrasi dan kita akan lebih terurus dengan baik. Terus juga kalau misalnya kita masalah sosial dengan wali siswa, nah itu untuk mengumpulkan wali siswanya itu yang kadang ya butuh ya, karena memang kita harus memperkenalkan agar wali murid itu, karena nggak semuanya mengerti gitu kan. Iya seperti itu. Jadi ya kita harus memantau terus juga kita sekadar bersosialisasi bagaimana cara kerjanya sih dan seperti itu. Kalau kita melihat dari masalah di masyarakat sendiri, terutama di Indonesia maupun di kota-kota yang sedang kita tempati itu sebenarnya sangat banyak dan sebenarnya harus jadi cover bagaimana sih caranya hal A harus dipermudah lagi dan bagaimana harus hal B bisa terkoneksikan dengan baik dengan hal A. Nah itu memang sangat-sangat banyak ya hal yang menjadikan peluang untuk berinovasi. Jadi pesan-pesannya untuk mahasiswa jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut berinovasi. Dari guru bangunan sendiri dipicu oleh keharusan kami untuk mulai tahun ini membuka jurusan baru, kompetensi baru itu tentang bisnis, konstruksi dan properti. Oh gitu, berarti ini nanti yang akan dijalankan untuk tahun 2019 ini, tahun ajaran 2019 ya Pak ya? Karena tahun 2018 kemarin kami ditunjuk menjadi pusat pembelajaran untuk guru-guru diklat ya, guru-guru bangunan khusus untuk jurusan bisnis, konstruksi dan properti ini. Kelas-kelas wirausaha. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini juga tidak hanya dipakai oleh jurusan bangunan, tapi bisa dipakai untuk siapa saja yang tertarik kompeten dengan
perkayuan gitu ya, bisa dicoba gitu. Pertama ini sekali lagi ini bisa dipakai untuk kegiatan unit produksi, menciptakan barang yang mungkin belum ada. Latar belakang untuk membuat mesin ini sebetulnya dilatar belakangi oleh apa, Pak? Jadi di unit kerja kami itu kita ada 8 kompetensi keahlian. Sebetulnya ada 8 kompetensi keahlian, di mana ke-8 kompetensi keahlian tersebut semuanya mempergunakan kurikulum 2013. Oh begitu. Ya. Perkembangan dari kurikulum 2013 pada tahun pelajaran ini, artinya tahun pelajaran 2018-2019, ada yang sudah harus diterapkan, yang baru, yang semula tidak diterapkan, sekarang harus mulai dilaksanakan, yaitu kalau dulu hanya dikenal dengan nama kewirausahaan, sekarang lebih kompleks menjadi PKK. Oh gitu, apa itu Pak? Produk kreatif kewirausahaan. Ada kesulitan nggak Pak dalam proses pembuatan mesin ini Pak? Secara umum tidak ada kendala. Secara umum tidak ada kendala. Berapa lama saya tanya Pak untuk pembuatan mesin ini? Nah, justru untuk menjawab berapa lamanya ini, kita berpikirnya bagaimana, karena tidak ada kendala tadi, justru bagaimana kita bisa mengkreasikan alat yang sesederhana ini, tapi bisa dipakai untuk banyak fungsi. Betul. Ini yang menjadi tantangan kami. Kalau secara ini kesulitannya tidak masalah. Senam tadi saya memilih senam tera, ya, karena senam itu adalah senam terapi terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya masyarakat Banyumas mau secara teratur melakukan senam tera, insya Allah salah satu daripada program kesehatan itu akan tercapai. Jadi pada saat ini kita sedang berada di alun-alun Purwokerto. Kita menyelenggarakan satu acara besar tentang festival kinerja, di mana di dalamnya salah satunya adalah pameran tentang Krenova. Jadi suatu ajang kreativitas dan inovasi warga masyarakat Banyumas. Acara pada hari ini bagi kami sangat menyenangkan karena dapat mengenalkan produk kerajinan yang diciptakan dari SMK Negeri 2 Purwokerto. Sarjana LIDI berguna untuk platform untuk education. Di sini jadi semua masyarakat bisa belajar dengan gratis tentang edukasi bagaimana cara membuat kerajinan dari LIDI. ASR adalah alat peringatan jadwal sholat dan imsakiyah, yang mana alat ini mengotomatisasi jadwal baik sholat wajib dan sunnah setiap hari dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Adapun jadwal tersebut kami mengambil dari Kementerian Agama Republik Indonesia, baik dari pusat sampai per kabupaten dan kota.